Halo guys, ketemu lagi nih dengan KKB. Kami keluarga bahagia untuk mereview-review hotel, tempat wisata, dan kuliner. Kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk staycation virtual bersama kami di salah satu hotel bintang 5 yang udah lumayan lama nih teman-teman, yang ada di kota Bandung. Hotel ini tuh nempel banget ya sama salah satu mall yang ada di kota Bandung, yaitu Hotel Arya Duta Bandung. Kami melakukan perjalanan dari Bandung di hari Jumat nih, sama seperti terakhir kali waktu kami kesini. Cuma untuk Jumat kali ini adalah Jumat hari libur nasional teman-teman. Beda sama yang sebelumnya kami ke Bandung, hari Jumat tapi bukan hari libur. Dan kali ini perjalanan kami ke kota Bandung ini dari Jakarta lumayan lama ya teman-teman, karena sepanjang jalan tol tuh macet banget, apalagi begitu masuk ke tol arah Bandung. Ditambah lagi hujan turun juga, jadi kecepatan kendaraannya tuh pada berkurang teman-teman di jalan. Bahkan begitu keluar tol Paster untuk menuju hotel, ini juga merayap nih teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, kota Bandung itu menjadi salah satu target dari warga DKI Jakarta ya, atau warga Jabodetabek. Mungkin karena kotanya menyenangkan ya teman-teman, kotanya adem, terus banyak gunung juga. Jadi seneng nih warga DKI seperti kami gitu ya untuk berlibur ke sini. Nah, karena kami lama di jalan karena terjebak macet juga, akhirnya kami check-in di hotel tuh bener-bener sore teman-teman. Dan ini dia hotelnya teman-teman. Alhamdulillah pas sampai hotel hujannya mulai reda nih teman-teman. Cuma karena kami kesini pas momen liburan long weekend, untuk Hotel Arya Duta ini lumayan full juga teman-teman. Sampai-sampai di area drop off-nya ini menurunkan barang bawaan aja tuh antri teman-teman. Akhirnya kami nggak jadi nurunin barang bawaan nih, jadi kami langsung lanjut menuju ke area parkiran. Untuk area parkirnya di hotel ini di basement ya teman-teman, jadi kalian tinggal lurus aja, ikutin jalan lalu belok kiri untuk masuk ke arah basement. Di petunjuk arah juga tertulis ya, kalau kalian lurus itu menuju pintu keluar parkir dan melewati area lobby mall. Jadi bener-bener hotel ini tuh nempel banget sama mall ya teman-teman. Untuk parkirannya waktu kami berkunjung itu full banget teman-teman, tapi alhamdulillah nih kami dapat parkirnya cepet karena pas banget begitu kami masuk itu ada kendaraan yang keluar dan lokasinya juga nggak terlalu jauh dari akses masuk hotel, jadi rezeki banget ya. Tapi ternyata dari parkiran untuk menuju lift yang ke arah lobby kami harus menaiki beberapa anak tangga teman-teman, jadi lumayan PR nih buat tamu yang bawa-bawa koper atau barang banyak ketika melewati anak tangga ini. Dan begitu sampai di ujung anak tangga, kalian akan mendapati restoran Chinese Chai Yuan teman-teman. Dan gak jauh sebelum sampai ke lift juga ada restoran grill nih teman-teman, yaitu Sport Bar and Grill RJS teman-teman. Sebenarnya bisa pakai anak tangga lagi untuk menuju lobby, tapi Pak sudah berat bawa koper teman-teman. Jadi kami melanjutkan ke lobby hotelnya dengan menggunakan lift nih. Dan ini area lobbynya teman-teman. Luas ya untuk area lobbynya dan masih cukup ramai juga nih di sini. Padahal kami sampai di hotel itu sekitar pukul 3:30 sore kalau nggak salah teman-teman, atau sekitar jam 4 gitu ya. Udah lumayan sore juga, tapi masih rame di sini, masih banyak yang melakukan proses check-in. Banyak tamu dari luar kota juga yang sama seperti kami kejebak macet, akhirnya baru sampai di hotelnya tuh sore. Nah, di sisi kanan dari meja resepsionis ini adalah area concierge nih. Di area lobby ini juga disediakan welcome drink nih teman-teman bagi tamu-tamu yang menginap. Jadi sambil menunggu proses check-in atau sambil menunggu kamar ready, nah kalian bisa menikmati welcome drink yang sudah tersedia nih. Dan persis di depan dari area meja resepsionis ini adalah area lounge lobby-nya nih teman-teman. Dan kalau kalian mau minuman yang lain bukan yang tersedia di welcome drink, kalian bisa nih memesan minuman yang ada di area lounge lobby ini teman-teman. Tapi untuk minuman yang kalian pesan di lounge lobby ini berbayar ya. Di area lounge lobby ini juga tersedia sofa-sofa nih yang bisa kalian gunakan. Tapi jika kalian tidak ingin duduk di sofa yang ada di area lounge, kalian juga bisa nih duduk-duduk di sofa yang tersedia di dekat anak tangga di area lobby ini teman-teman. Oh ya, untuk bagian belakang dari area bar di lounge lobby ini terdapat kesenian keramik nih. Dan ini cantik banget ya teman-teman, dengan desain relief yang khas. Ini memberikan sentuhan yang elegan ya. Apalagi ini terpajang sampai ke bagian atas dinding dari pilar ini teman-teman. Untuk di sisi kiri dari area resepsionis ini merupakan
merupakan area untuk business center nih teman-teman. Jadi barangkali kalian membutuhkan komputer atau printer gitu ya pas menginap di sini, kalian bisa menggunakan fasilitas ini. Lalu di sisi kiri dari area business center ini terdapat sebuah toko nih yang menjual pakaian, tas, kemudian ada pernak-pernik dan lain-lain yang bisa kalian beli nih ketika ada di sini. Lalu untuk di seberang dari toko ini terdapat sebuah area ruang tunggu teman-teman. Dan ini cukup eksklusif ya teman-teman. Yang pada saat kami menginap ini sedang digunakan oleh grup Pertamina nih sebagai tempat untuk coffee break-nya. Lalu di meja dekat lift area lobby ini terpajang salah satu kesenian tradisional khas Jawa Barat nih teman-teman, yaitu kesenian wayang golek. Begitu Pak Su sudah selesai proses check-in, kami langsung bergegas untuk menuju kamar nih karena anak-anak juga udah lelah banget ya. Kamar yang kami dapat ini ada di lantai 9 teman-teman. Dan lokasi kamar kami nggak jauh dari lift. Jadi begitu sampai di lantai 9, kami ke sisi kanan lift dan itu sudah langsung menuju pintu kamar kami teman-teman, yaitu kamar nomor 904. Dan ini kamar kami teman-teman. Agak kaget begitu masuk kamar karena ranjang tidur yang tersedia di kamar ini itu adalah ranjang twin teman-teman. Sedangkan yang kami pesan itu adalah ranjang double. Akhirnya saya telepon pihak hotelnya untuk konfirmasi dan ranjang tidur kami diubah nih oleh petugas housekeepingnya. Jadi untuk ranjang twin ini didempetin nih teman-teman, dijadikan satu. Saya apresiasi ya untuk staff housekeepingnya yang gercep banget datangnya teman-teman. Oke, sambil nunggu kasur dirapikan teman-teman, kita review kamarnya yuk. Dimulai dari pintu masuk ya. Di balik pintu masuk ini terdapat sebuah denah atau layout dari keseluruhan lantai 9 ini teman-teman, dan panduan jika terjadi keadaan darurat di gedung ini. Lalu di sisi kiri ini terdapat sebuah cermin yang berukuran cukup besar nih teman-teman, dan sebuah pintu ya yang ternyata di baliknya ini adalah area bedroom. Nah, begitu kalian masuk ke area bedroom, di sisi kanan kalian akan mendapati sebuah cermin dengan lampu yang menempel di sisi kiri kanannya nih, serta terdapat sebuah meja wastafel dan sebuah tempat sampah di bagian bawah mejanya. Untuk di dinding sisi kiri dari cermin ini terdapat sebuah cermin rias ya. Lalu di sini juga ada hair dryer dan stop kontak juga. Untuk di atas meja wastafelnya ini terdapat vas bunga, kemudian ada amenities toilet berupa sabun batang, shower cap, cotton bud, sanitary bag, shaving kit, dental kit, dan sekotak tisu, serta sebuah gelas yang diletakkan di rak ambalan di sisi kanan cermin teman-teman. Cuma nggak tahu ini kenapa gelasnya cuma satu ya, biasanya kan dua ya. Kemudian persis di hadapan kalian ketika membuka area bedroom, ini terdapat area bathtub teman-teman, yang juga dilengkapi dengan grab barnya nih. Kemudian di sini juga ada shower head yang tersedia untuk kalian bershower ya. Lalu ada amenities juga ya berupa sampo dan shower gel. Kemudian di bagian atasnya ini tersedia 2 buah handuk yang diletakkan di rak handuk nih, serta terdapat tali jemuran portable yang bisa kalian gunakan untuk menjemur handuk atau menjemur pakaian basah kalian nih setelah renang. Untuk di sisi kiri ketika kalian masuk ini tersedia area kloset duduk teman-teman yang dilengkapi dengan tisu rollnya nih. Oke, kita kembali keluar yuk. Nah, di depan pintu masuk bedroom ini terdapat sebuah lemari yang berukuran cukup besar nih. Di dalamnya ini terdapat rak ambalan, lalu ada rak gantung lengkap dengan gantungan pakaiannya, kemudian ada laundry bag lengkap dengan press list laundry-nya juga, serta ada senter juga nih. Dan setelah petugasnya selesai rapikan tempat tidur, saya bertanya nih, apakah di sini tidak ada bathrobe? Dan akhirnya kami dikasih 2 buah kimono ini teman-teman. Lalu di bagian bawahnya ini ada nakas kecil nih teman-teman, yang di atasnya terdapat brankas mini. Kemudian di sini ada laci-laci juga nih yang bisa kalian gunakan, serta terdapat 2 buah pasang slipper ya. Di sebelah kanan lemari ini terdapat area minibar teman-teman. Di sini tersedia 2 set cangkir, lalu ada stop kontak di sisi dindingnya. Kemudian ada termos pemanas air, ada complimentary berupa teh, kopi, gula, creamer, lalu ada 2 buah gelas dan 2 buah botol air mineral. Untuk air mineral di hotel ini terbatas ya teman-teman. Padahal ini bintang 5 ya teman-teman. Biasanya kalau bintang 5 tuh untuk air minumnya boleh refill berkali-kali, tapi di sini dibatasi ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin minta tambahan air mineral untuk minuman di hotel Arya Duta Bandung, ini dikenakan harga beli nih, yaitu Rp20.000 per botolnya. Di bagian bawah meja minibar ini terdapat kulkas mini nih yang bisa kalian gunakan untuk menaruh
menaruh makanan ataupun minuman kalian. Sekarang kita lihat area kamar tidurnya yuk. Dan ini area kamar tidurnya teman-teman. Untuk kamar ini di tipe business room yang city view ya, dengan luasannya itu sekitar 34 meter persegi teman-teman. Untuk ranjang tidurnya ini sudah selesai disatukan nih, meskipun nggak terlalu rapi banget ya, tapi nggak apa-apa lah. Toh juga anak-anak udah pada nggak sabar, mereka pengen rebahan kan. Nah, di sini tersedia sebuah lampu tidur yang sebelumnya ini ada di sisi tengah di antara dua ranjang teman-teman. Kemudian dipindahkan oleh staff housekeepingnya di sisi kanan ranjang nih. Untuk di atas mejanya ini tersedia sebuah lampu tidur serta terdapat laundry bag dan press list laundry-nya lagi nih teman-teman. Karena disatukan seperti ini, kasurnya jadi terlihat lebih besar ya teman-teman, begitu digabungkan. Jadi kayak ukuran super king ya. Nah, untuk di sisi kiri ranjang tidur, ini terdapat set sofa nih, yang terdiri dari sebuah sofa single, lalu ada sofa puff-nya juga, dan ada sebuah meja kaca bulat. Selain itu, di belakang sofanya juga ini terdapat sebuah standing lamp nih, untuk bantu pencahayaan ruangan. Oh ya, di dinding belakang sofa juga diberi dekorasi full cermin ya, dari atas sampai bawah teman-teman. Jadi memberikan kesan ruangannya tuh terlihat lebih luas. Untuk di seberang sofa ini terdapat set meja kerja atau set meja belajar nih teman-teman, yang sudah lengkap dengan kursinya juga. Untuk di dinding samping meja ini juga sama ya, seperti dinding yang di belakang sofa tadi teman-teman, terdapat full cermin dari atas sampai bawah. Nah, untuk di dinding atas mejanya ini terdapat panel saklar stop kontak. Lalu di atas mejanya ini tersedia sebuah lampu meja, ada sebuah telepon. Nah, untuk teleponnya ini sudah modern ya teman-teman, sudah dilengkapi dengan layar sentuh juga dan Bluetooth serta WiFi nih. Selain itu juga terdapat sebuah brosur nih untuk in-room dining menu teman-teman. Jadi kalau kalian sedang lapar dan malas untuk kemana-mana, nah kalian bisa pesan makanan yang tersedia di hotel ini nih. Kalau ini sih kunci kamar kami ya. Untuk di bawah meja kerjanya ini terdapat sebuah laci kecil juga nih yang bisa kalian gunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang kalian. Lalu di sebelahnya persis di depan ranjang tidur ini terdapat sebuah televisi dan sebuah rak ambalan yang menggantung nih, yang bisa kalian gunakan untuk meletakkan barang-barang. Untuk di sudut ruangan dekat televisi ini terdapat sebuah rak koper nih teman-teman. Sekarang kita lihat pemandangan luar dari kaca kamar ini yuk. Dan ini pemandangannya teman-teman. Dari sini terlihat area Swarga Aloka The Garden Restoran ya teman-teman. Lalu ada area tenis court, ada area kolam renang, dan ada area kids club nih yang bangunannya dicat warna-warni. Selain itu dari kaca kamar ini juga terlihat pemandangan gunung dan kota sekitar hotel teman-teman, termasuk jalanan dan akses masuk ke area lobby mall nih yang ada di sebelah hotel, karena hotel ini benar-benar sebelahan banget ya sama salah satu mall yang ada di Bandung, yaitu Mall Bandung Indah Plaza. Dan anak-anak begitu lihat kolam renang udah langsung minta berenang mereka. Tapi karena kami masih capek banget habis perjalanan jauh dan di luar juga masih gerimis ya, jadi mereka saya mandikan aja nih di bathtub bareng-bareng teman-teman. Nah, pas lagi dimandiin akhirnya pesanan baby crib kami datang nih teman-teman. Jadi habis mandi si anak bayi bisa istirahat di baby crib, jadi aman, gak digangguin sama kakak-kakaknya. Dan lagi-lagi ya, untuk makan siang kami yang sudah kelewat sore, kami pesan lagi nih teman-teman menu yang sama kayak yang terakhir kali kita ke Bandung, yaitu burtok. Nggak tahu kenapa ya, kami kecanduan burtok teman-teman, saking enaknya kali ya. Dari yang kami pesan waktu itu pas nginep di Intercontinental Bandung. Kayaknya kalian wajib coba deh kalau pas kalian lagi nginep di Bandung. Nah, pas udah agak enakan badan buat jalan, capek juga udah lumayan hilang gitu ya, baru kami bisa turun untuk melihat area hotel teman-teman. Cuma pas kami keluar agak kaget ya, kok gelap gitu ya area depan lift. Cuma ya kami tetap lanjut jalan gitu ya. Dan yang kami tuju adalah area fasilitas hotel yang ada di lantai 3 teman-teman. Begitu sampai di lantai 3 ternyata sama ya, pas keluar lift area lorongnya tuh gelap teman-teman. Jadi ya udahlah, mungkin memang settingannya kayak gini gitu ya hotelnya, untuk lorongnya tuh agak diredupin gitu ya, gelap jadinya. Dan ini area Swarga Lokanya nih teman-teman. Di sini lucu nih, ada tiang ala-ala petunjuk arah gitu teman-teman, dan jalan setapak yang menuju ke area garden. Uniknya nama jalan yang tertera di tiang ini adalah Jalan Aja Dulu, kalau cocok kita nikah.
Wah, ini sih ditujukan untuk para kaula muda gitu ya, yang masih pada PDKT kayaknya ya teman-teman. Di sini ada health club juga teman-teman, yaitu gym dan spa. Kita lihat ya, untuk akses masuk ke gymnya itu ada di ujung ya, deket dengan sangkar hewan yang cukup besar nih teman-teman. Dan begitu kalian masuk, kalian akan melihat meja resepsionis dari area gym dan spa-nya. Untuk area gymnya di sini cukup luas ya teman-teman, dan alat gym yang tersedia juga cukup variatif nih, bisa mengakomodir para tamu yang memang hobi nge-gym di sini. Selain alat-alat gym yang tersedia di sini, ini juga ada timbangan dan pengukur tinggi badan nih teman-teman. Selain itu, di sini juga tersedia fasilitas air minum nih, yang sudah disediakan dengan dispensernya. Jadi kalau kalian haus setelah nge-gym, nggak perlu khawatir nggak ada minuman ya teman-teman, karena di sini disediakan. Kemudian untuk pertolongan pertama juga di sini tersedia nih untuk kotak P3K-nya dan sebuah apar. Dan di sini juga terdapat loker-loker yang bisa kalian gunakan juga teman-teman. Untuk area spa-nya mohon maaf ya teman-teman, saya nggak sempat shoot. Mungkin kalau kalian kesini bisa kalian tanya langsung ke petugas hotelnya. Nah, di depan dekat pintu akses ke area gym ini terdapat sangkar hewan nih. Tapi karena malam, mungkin hewannya sedang beristirahat kali ya teman-teman di dalam kandangnya, karena nggak terlihat nih. Cuma ini saya melihat ada yang sedang makan di wadah pakan nih. Ini apa ya teman-teman? Marmut bukan ya? Kalau nggak salah ini marmut ya teman-teman. Selain itu di sini juga ada kolam ikan nih, dan ada ikannya juga, kayak ikan mas gitu ya teman-teman. Terus juga ada lovebird nih di sini. Ada 2 pasang teman-teman yang ada di sangkar ini. Cuma yang satu nih kayaknya lagi berantem ya sama pasangannya, makanya dia misah ya. Yang satu di atas, yang satunya lagi di bawah. Dan ini area garden dari Swargaloka The Garden restorannya teman-teman. Meski tidak terlalu besar, tapi bagus ya untuk area tamannya. Tambah cantik dengan dekor lampu-lampu yang menggantung. Dari sini juga terlihat ya untuk bangunan Hotel Arya Duta Bandungnya nih teman-teman. Untuk restoran ini buka sampai jam 10 malam nih teman-teman. Jadi kalau kalian lapar dan mau makan malam di sini juga bisa nih teman-teman. Sekarang kita lihat area kolam renangnya yuk teman-teman. Dan ini area kolam renangnya nih, cukup redup ya teman-teman penerangannya di area kolam ketika di malam hari. Untuk fasilitas kolam renang ini hanya buka sampai jam 6 sore nih. Makanya untuk kolamnya begitu malam agak sepi ya, tidak ada yang berenang. Di fasilitas kolam renang ini tidak ada penjaga kolamnya teman-teman. Jadi bagi anak-anak di bawah usia 14 tahun, mohon untuk didampingi oleh orang tua atau penjaganya nih. Tapi untuk petugas penjaga handuknya ini ada nih teman-teman. Dan ini peraturan di kolam renangnya nih. Nah, di balik dari dinding peraturan kolam renang ini adalah area bilas teman-teman. Area bilasnya di sini semi-semi tertutup gitu ya teman-teman. Jadi atasnya terbuka, cuma ini ada pintunya ya di sini yang setengah gitu. Di sini tersedia 2 buah shower lengkap dengan shampoo dan shower gelnya juga nih, serta ada gantungan pakaian. Nah, di sebelahnya yang bangunan berwarna-warni ini adalah area kids club teman-teman. Cuma ini tutup ya karena sudah malam. Jadi besok pagi kita kembali ke sini untuk melihat area dalam dari kids clubnya ya. Sekarang kita lihat area tenis courtnya yuk teman-teman. Masuknya ini dari akses yang di dekat ayunan area kolam tadi teman-teman. Saya kira tuh sebelumnya ini semacam gudang gitu ya teman-teman. Tapi begitu tanya ke petugas restoran, ternyata ini adalah akses untuk menuju ke area tenis courtnya nih. Agak kurang nyaman ya begitu masuk ke sini, kayak pengap, terus berdebu, dan agak serem juga sih kalau menurut saya. Akses ke tenis courtnya hanya bisa lewat sini teman-teman, jadi nggak ada jalan lain dan harus menaiki anak tangga. Di sini tersedia kursi-kursi nih untuk para tamu yang mungkin antri kali ya teman-teman, ingin main tenis. Jadi mereka bisa duduk-duduk dulu nih di sini sambil nunggu giliran. Dan ini peraturan penggunaan fasilitas dari tenis courtnya nih. Untuk area tenis courtnya di sini ada 2 ya teman-teman. Dan ini full nih, sedang ada yang pakai. Oke, kita sudah melihat area tenis courtnya. Sekarang kita kembali ke kamar yuk. Dan ternyata area lorong yang di depan lift, saya kira memang pencahayaannya tuh gelap ya. Ternyata tidak. Mungkin tadi petugasnya aja yang lupa nyalain lampu lorong depan liftnya kali ya. Atau memang jam nyalanya itu ketika udah agak malam. Hotel ini tuh model bangunannya unik nih teman-teman. Dari lantai berapapun kita bisa melihat langsung ke area bawah nih, ke lantai lobby. Jadi kalau tamu mau ke lounge lobby, nah
tamu-tamu bisa lihat dulu nih dari lantai kamar mereka apakah area lounge-nya full atau tidak. Nah, yang unik di hotel ini ada kamar yang akses pintunya seperti ini teman-teman. Jadi ada satu pintu yang agak besar ukurannya yang ternyata di dalamnya ada pintu-pintu kamar lagi nih. Mungkin ini untuk kamar yang connecting kali ya. Jadi modelnya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat area mall yang ada di sebelah hotel ini. Yuk teman-teman, di lantai lobby ternyata ada store pastry nih teman-teman. Namanya Akar. Di sini menjual aneka olahan bakery and pastry. Lalu ada aneka cake shop juga. Lalu ada salad sayur yang sudah di packing dan ada sandwich. Kemudian ada buah-buahan yang tersedia di dalam cup, serta minuman nih, mulai dari yang non alkohol seperti aneka teh, aneka kopi, jus-jusan, sampai minuman yang beralkohol juga ada nih teman-teman. Kita lanjut, itulah pintu pembatas area hotel. Nah, di depannya ini adalah akses untuk masuk ke area ballroom dari Hotel Arya Duta Bandung ini teman-teman. Baru setelah itu ada petugas security yang berjaga untuk memastikan tamu yang masuk ke area hotel dari mall ini aman. Lalu kita menuruni anak tangga dan masuk ke area mall, yaitu Mall Bandung Indah Plaza. Setelah jalan sebentar di mall, bocil juga udah jajan, udah makan juga mereka. Akhirnya kami kembali ke hotel nih. Dan ini area drop off dari Hotel Arya Duta teman-teman. Bahkan sampai malam pun ini ada tamu yang sepertinya baru sampai juga ya teman-teman di hotel. Dan terlihat dari luar ini masih gerimis juga ya. Pilihan yang tepat nih, kami nggak kemana-mana. Agak PR kalau keluar hujan-hujan ngajak bocil. Jadi saya dan Pak Su pesan GoFood aja nih buat makannya. Kita nggak kemana-mana. Tadi di mall cuma anak-anak aja yang makan. Sekarang kita kembali ke kamar yuk. Si anak B juga udah merem nih dari pas kita keliling mall tadi. Dan begitu sampai kamar, mereka langsung beristirahat. Dan ini menu GoFood yang kami pesan teman-teman, yaitu nasgor jando pedas dan mie goreng kambing pedas nih. Sama ada tongseng daging sapi untuk tambahannya. Oh ya, ada yang menarik nih teman-teman. Ternyata di televisi di kamar hotel ini untuk menunya lengkap banget loh. Mulai dari profil hotel, kemudian tipe kamar, lalu ada fasilitas hotel yang ternyata ada helipad juga di sini teman-teman. Kemudian ada layanan kamar, ada promo-promo yang ada di hotel ini, termasuk event-event juga. Kemudian ada aturan-aturan hotel yang di-share di sini nih, mulai dari proses check-in, proses check-out, sampai ke aturan extra bed kalau kalian mau tambah orang di dalam kamar. Ini juga ada nih teman-teman aturannya di sini. Dan yang tidak ada di kebanyakan hotel itu adalah fasilitas akses ke CCTV area sekitar hotel teman-teman. Jadi dari televisi ini kalian bisa melihat beberapa titik melalui CCTV yang terpasang teman-teman. Dari sini nampak ya teman-teman jalan arah perapatan Pungkur, kemudian ada CCTV yang di Buah Batu depan gereja juga, lalu yang di RE Marta Dinata Pavilion juga, kemudian di Setiabudi depan terminal, dan lain-lain nih. Saya nggak buka semua ya teman-teman, nanti kalian bisa cek langsung aja kalau kalian menginap di sini. Dan untuk fasilitas televisi serta entertainmentnya juga ada ya yang pasti. Dan ini keesokan paginya teman-teman. Hari ini terlihat cerah banget ya, nggak kayak hari sebelumnya pas kami datang. Dan nggak lama setelah saya bangun, anak-anak juga bangun nih. Jadi kami langsung bersiap dan bergegas ke restoran untuk sarapan teman-teman. Untuk sarapannya kami di restoran Taruma Cafe ya, yang ada di lantai M teman-teman dari hotel ini. Nah, begitu keluar lift, kami langsung konfirmasi ke petugas yang berjaga di depan akses masuk restorannya nih. Lalu mencari tempat duduk yang masih tersedia. Dan ini masih agak pagi ya teman-teman, jadi masih agak lowong nih untuk kursi-kursinya, kita masih enak untuk milihnya. Untuk area restorannya cukup luas ya di sini. Kami datang agak pagi supaya enak untuk memvideokan suasana restorannya teman-teman, karena kalau udah agak siangan pasti tamu-tamu juga udah banyak yang berdatangan ya. Kursi yang tersedia di sini juga cukup banyak ya. Mungkin karena hotel pas lagi long weekend dan okupansinya juga lagi
lagi full banget kan kalau info dari resepsionisnya. Jadi kursi yang tersedia juga dibanyakin nih di restorannya. Sekarang kita lihat nih untuk menu buffet yang tersedia di sini teman-teman. Di sini ada nasi putih, ada tumis tahu buncis jamur, ada acar, dan ada aneka saus serta kecap juga. Kemudian ada kue tiaw seafood, lalu ada gulai daging kentang buncis, lalu ada nasi liwet juga nih di sini yang lengkap dengan aneka pilihan lauknya nih teman-teman. Ada tumis kacang panjang, ada mie bihun goreng, terus ada ikan asin juga nih. Ini yang jarang banget ada di hotel-hotel ya teman-teman, ikan asin. Kemudian ada aneka lalapan, lalu ada pepes tahu ya, ini kalau nggak salah. Terus ada acar dan aneka sambal nih. Pokoknya Sundaan banget di sini ya untuk nasi liwetannya. Terus ada aneka gorengan juga nih di sini ya, lengkap dengan saus kacang atau cabai rawitnya nih. Selain itu, di sini juga tersedia bar perteluran teman-teman yang live cooking. Jadi kalian di sini bisa request aneka menu telurnya nih sesuai selera kalian. Mau diceplok, mau didadar, mau telur orak-arik, itu bisa ya teman-teman. Kalian tinggal minta aja, termasuk juga isian telurnya. Terus di sini ada quiche ya. Nah, ini semacam tart telur ya teman-teman. Terus ada eggplant tomato juga. Kemudian ada sosis juga nih di sini. Lalu ada ayam katsu saus barbecue. Kemudian ada mashed potato. Lalu ada kebab juga nih di sini. Serta ada sup krim jamur. Dan ini enak banget sih menurut kami krim jamurnya. Untuk di stand lain yang ala-ala gerobak, ini terdapat bubur Chinese nih teman-teman, yang lengkap dengan pilihan aneka toppingnya. Jadi kalian di sini bisa ngeracik sendiri ya teman-teman untuk buburnya. Kemudian di sini juga ada smoked beef dan ada smoked chicken juga. Lalu di bar salad sayurnya juga ini lengkap nih teman-teman. Untuk sayurannya dan toppingnya bisa kalian racik sesuai dengan selera. Termasuk juga untuk pilihan saus-sausannya nih. Dan untuk pilihan saus saladnya di sini juga cukup banyak ya teman-teman. Selain itu di sini juga ada keju nih teman-teman. Terus ada menu nasi goreng teri kecombrang ya di sini. Buat kalian pecinta mie instan, tenang ya teman-teman. Di sini kalian juga bisa tetap makan mie instan nih. Tinggal pesan aja ke petugas yang berjaga di stand ini. Standnya sama ya seperti stand bubur Chinese tadi, ini ala-ala gerobak nih. Kemudian di bar yang lainnya ini tersedia aneka pilihan sereal nih. Nah, ini bar favorit kakak Hau ya sekarang, karena dia lagi suka makan sereal nih. Yang dilengkapi juga sama fresh milk dan low fat milknya nih teman-teman. Lalu di sini juga tersedia bubur ketan hitam lengkap dengan santan dan gula merahnya, serta ada bubur kacang hijau juga di sini. Untuk bar minumannya di sini cukup banyak pilihannya ya teman-teman. Ada kopi hitam, ada teh panas yang sudah tersedia di dispenser seperti ini. Dan untuk tambahan pemanisnya kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian nih. Atau kalau kalian mau minuman yang lainnya, kalian juga bisa nih pilih dari mesin kopi yang tersedia di sini nih. Ini ada espresso, ada americano, ada kopi hitam, ada latte, ada cappuccino, dan ada susu juga. Selain itu, di sini juga tersedia bandrek teman-teman. Lalu ada jahe, ada menu jamu juga ya di sini. Ada beras kencur, ada temulawak, dan kunyit asam. Nah, untuk minuman dinginnya di sini tersedia jus semangka, lalu ada jus apel, ada air mineral, ada jus kiwi, ada infus water, dan ada jus jeruk nih. Banyak kan teman-teman untuk pilihan minumannya. Selain itu, di sini juga tersedia aneka pilihan kerupuk nih teman-teman. Pilihan kerupuknya cukup banyak ya. Ini kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian nih. Lalu ada aneka rebusan seperti kacang panjang, ubi, dan jagung. Bagi kalian pecinta bakery and pastry, tenang teman-teman. Di sini juga tersedia bar bakery and pastry. Di sini ada pancake, ada plain croissant, ada coklat croissant, ada puding roti, lalu ada soft roll, ada cheese bread, ada floss beef, dan ada coklat bread teman-teman. Lalu ada aneka manisannya juga nih di sini. Kemudian ada aneka cemilan juga teman-teman, kayak keripik-keripikan gitu ya. Terus apa ini ya, semprong atau apa gitu ya. Lalu ada dodol Garut juga di sini. Kemudian ada bamboloni, ada coklat denis, ada muffin dengan aneka rasa. Lalu ada fruit denis juga, ada roti tawar, ada buckwheat, ada donat-donatan juga, dan ada mesin pemanggang roti nih, serta ada aneka pilihan selai atau topping untuk rotinya. Dan ini menu yang kami cicipi teman-teman. Cukup banyak ya teman-teman menu yang kami cicipi. Nah, dari lantai M ini, dari Taruma Cafe, kita juga bisa melihat ke lantai lobby teman-teman. Tapi kami memilih kursi yang ada di pinggir kaca teman-teman.
teman-teman, yang melihat ke arah jalanan sekitar hotel. Oke, begitu selesai makan, kami diinfokan nih oleh staf restorannya bahwa di sini juga ada nobar untuk anak-anak teman-teman. Dan areanya itu persis di seberang dari yang akses masuk ke restoran yang kami makan ini. Ternyata pas kami ke sana itu belum ada anak-anak yang nonton teman-teman, jadi masih kosong. Dan di layar televisinya pun itu masih belum diputar film apa-apa teman-teman. Mungkin anak-anak kami nih ya yang pertama kali datang ke sini nih. Dan ternyata di sini dibuka lagi nih teman-teman untuk area sarapannya. Kalau info staffnya, ini karena area Taruma itu sudah full. Jadi area ruang meeting ini dibuka untuk area sarapan juga. Sebenarnya untuk area kids corner yang nobar ini juga bukan di sini tempatnya biasanya teman-teman. Tapi karena lagi full, jadi bergeser nih ke sebelah sini. Kalau dilihat-lihat sih area makan di sini jadi serasa lebih private ya teman-teman. Dan makanannya pun ini kurang lebih sama nih seperti tadi teman-teman untuk variannya. Hanya sedikit aja yang berbeda. Yang berbeda adalah yang ada di bar deket area kids cornernya aja nih. Karena di sini tersedia itu ada aneka puding, ada mini cake, kemudian ada olahan roti yang ditusuk ala sate gitu ya teman-teman. Dan ini nanti bisa dikasih saus coklat teman-teman dari coklat fonten ini. Anak-anak bosen kayaknya nonton jadi mereka minta renang teman-teman, karena kemarin pas kami datang kan itu udah sore ya, dan mereka belum keturutan untuk renangnya nih. Akhirnya kami ke kamar dan bergegas ke area kolam. Begitu sampai di lantai 3 untuk menuju ke kolamnya, ini kami melewati jalan setapak nih teman-teman yang kami lihat di malam hari. Nah pas malam itu kan gelap banget ya, jadi kita nggak berani untuk lewat jalan setapaknya nih. Kalau sekarang sih terang. Ini jalan setapak yang namanya lucu nih teman-teman, yang jalan aja dulu, kalau cocok kita nikah. Unik ya nama jalannya. Ternyata di sisi pojok dari area garden ini ada kandang kelinci teman-teman. Kalau pas malamnya kan nggak kelihatan ya, karena memang pencahayaannya tuh redup banget, nggak ada penerangan di kandang kelincinya teman-teman. Nah sekarang kelihatan nih, di sini banyak banget nih kelincinya, dan gemuk-gemuk ya untuk kelincinya. Kelincinya tuh pada sembunyi teman-teman. Mereka mojok-mojok di balik di sela-sela pohon bambu ya ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung ke area kolam renangnya yuk, karena anak-anak udah nggak sabar nih. Dan begitu sampai di area kolam renang ternyata full teman-teman. Daybed dan sun longer yang tersedia di sini tuh full. Nggak ada area yang kosong nih untuk kami. Jadi pas waktu itu kami kesana itu ya udahlah, Pak Su dan anak-anak berenang dulu, main air dulu. Saya nunggunya sambil berdiri di dekat tempat petugas yang jagain handuk teman-teman. Sampai akhirnya saya dikasih kursi untuk nungguin ya. Dan begitu ada tempat yang kosong, entah itu sunlanger ataupun daybed, baru saya pindah. Yang penting kakak L dan kakak Hau main air dulu gitu ya sama papanya. Dan begitu ada yang kosong daybednya, saya langsung mengganti pakaian renang ke si anak bayi nih teman-teman. Karena dia juga ngeliatin kakaknya terus kan, jadi saya pikir dia mau untuk berenang gitu, jadi saya gantiin nih baju renangnya ke si anak bayi. Tapi ternyata begitu dia masuk ke dalam air kolam, dia nangis teman-teman, karena air kolam itu dingin banget di sini, jadi dia nggak kuat untuk main air lama-lama ya. Akhirnya cuma sebentar aja, terus habis itu saya angkat. Lihat nih, dia nggak betah banget kan ada di dalam air karena kedinginan. Semakin panas mataharinya, semakin terik gitu ya teman-teman. Nah sudah mulai berkurang nih para tamu yang berenang. Jadi lama-lama mereka udah mulai kembali ke kamar dan terlihat agak sepi ya jadinya ya untuk area kolamnya. Untuk kedalaman air di kolam renang yang dewasanya ini sekitar 1,7 meter teman-teman. Jadi bagi anak-anak ini rasanya wajib banget ya diawasi teman-teman. Tapi untuk anak-anak yang mau berenang di kolam renang dangkal, itu ada teman-teman di sudut yang di ujung sana. Jadi itu khusus untuk kolam renang anak, dan untuk airnya juga cukup dangkal ya di sana. Cuma mohon maaf saya tidak shoot untuk area kolam renang anaknya. Nah di area kolam ini ketika kami menginap ini tersedia bar per mie-mian nih teman-teman. Jadi di sini kalian bisa membeli gitu ya untuk menu mie instan yang bisa ditambahkan topping nih. Yang toppingnya tuh ala-ala topping seblak gitu teman-teman. Jadi ada bakso kering, ada pilus-pilusan, ada tahu bakso yang dikeringin juga. Ini topping yang ada di seblak teman-teman kalau menurut
menurut saya ya. Nah, ini untuk area bilasnya nih teman-teman. Ketika siang hari ya, ini baru terlihat ruang bilasnya seperti ini gitu ya. Kalau semalam kan gelap ya teman-teman. Jadi sini ada 2 shower, ada shower gel, ada sampo, dan ada gantungan pakaian. Lalu di belakang dari area shower ini atau dari area bilas ini ada ruangan ganti pakaian teman-teman. Di sini ada 2 ruangan ya untuk kamar gantinya, dan semi-semi terbuka ya teman-teman, karena di atasnya tidak ada atapnya, hanya diberi pembatas pintu dengan tirai teman-teman. Lalu ini adalah area kids clubnya nih teman-teman, yang semalam kita lihat masih gelap ya, karena untuk kids clubnya memang hanya sampai sore aja. Dan ini peraturan untuk area kids clubnya nih teman-teman. Untuk di dalam area kids clubnya ini terdapat beberapa meja dan kursi untuk anak-anak. Lalu ada area mandi bola juga ya di sisi sudut. Kemudian ada televisi, ada beberapa loker juga yang tersedia di sini. Lalu ada rumah-rumahan. Kemudian ada perosotan mini juga ya di sini. Ada kuda-kudaan plastik, ada lorong-lorongan yang bentuknya seperti kereta api. Kemudian di sini juga disediakan apart ya teman-teman untuk berjaga-jaga nih jika terjadi kebakaran di area kids club ini. Oke, karena waktu juga udah mendekati waktu check out, jadi kami nggak lama-lama nih teman-teman mainnya, dan kami langsung bergegas ke kamar untuk packing dan bersiap-siap check out. Jadi bagaimana? Apakah kalian tertarik teman-teman untuk menginap di Hotel Arya Duta Bandung ketika kalian ada di Kota Bandung? Nah, sekian review dari kami teman-teman. Jangan lupa untuk kalian subscribe akun channel YouTube kami, share dan like video kami jika kalian suka dengan review-review kami. Terima kasih sudah menonton.